burung gagak yang beribu-ribuan burung gagak datang. Setelahnya datang sampai mengherankan jamaah yang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sematona Maredot. Pada malam hari ini kita akan menemui salah satu narasumber untuk bercerita tentang kisah atau sejarah keberadaan para ulama yang ada di makam Luang Balu ini. Mari kita temui beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa yang Yang ini nama yang Pak Jamali. Pak Jamali. Enggih. Pak Jamali Yang pelungguh selaku napi niki sebagai juru kunci malam di pemakaman di Luang Balu niki. Nggih. Niki makam Luang Balu niki dikatakan Luang Balu niki napi ceritanya. Bisakah Menurut diceritakan? cerita niki saapun taranin makam Luang Balu, Nggih. jadinya loang itu adalah lubang, bebalu itu adalah buaya. Buaya, Itu nggih. makanya dikatakan Luang Balu bahasa Sasak. Nggih, nggih, bahasa Sasaknya Luang Balu nggih. Oh, jadi tempat areal niki dulu sebelum ada makam ini berarti pernah dihuni oleh bebalu atau buaya niki ya? Memang iya, memang di sini dikatakan ibunya atau rumahnya Rumahnya. Nggih. Sebelum ada makam. sebelum ada makam. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi niki makam yang ada di sini ada beberapa ulama. Cuman kalau namanya makam apakah dikatakan wali Allah, Nggih, cuman satu dikatakan wali Allah penyebar Islam dulu. nggih. Nah, jadinya yang lain-lain tapi kan karomahnya semuanya karomah, dikatakan Datuk Laut, yatim piatu, cuman tiga makam yang dikunjungi sama pengunjung. Bisakah yang malam hari ini ditunjukkan tempat beliau makam Bisa silahkan kalau memang Bapak yang mau melihat atau ziarah. beliau? Oh, nggih. Boleh. Sila, kalau bisa jangan sama-sama nggih, ngiring. Nggih. Saudara, kita dengan narasumber kita akan bersama menuju makam beliaunya. Lunasang namanya niki yang di sini? Yang dikatakan Maulana Syekh Gaus Said Abdul Razak. Maulana Syekh Gaus Abdul Razak. Yang niki makamnya nggih. Nggih. Sila, ngiring. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalal, kita membaca Fatihah untuk beliau sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Menurut sepengetahuan Pak Jalal selaku kru kunci di sini, niki keberadaan makam sudah berapa tahun? Kalau kita hitung masalah tahunannya ini lebih dari 300 tahun lebih. Insya Allah. Lebih dari 300 tahun, ya. Subhanallah. Tapi pengunjungnya tiap hari 24 jam. Ya. Kalau masalah pengunjung tempatnya rame mulai dari Minggu, Senin, Rebu. Kalau malam hari? Kalau malam hari
istilahnya malam Jumat juga rame. Seperti diatur Pak ya, beringin ini seperti diatur. Jadinya memang sejarahnya beliau ini setelahnya dimakamkan di bekas lubang buaya ini, jadinya setelahnya dimakamkan ditembok dengan aduan tanah. Setelah ditembok ditanamkan pohon pule. Setelah udah besar pohon pule ini, burung gagak yang beribu-ribuan burung gagak datang. Setelahnya datang sampai mengherankan jamaah yang di sini. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Yang di bawah mengumpul-ngumpulkan tanah beliau. Jadinya dulu belum selalu dirawat kan. Belum Akhirnya, tahu ya. Ya. Setelah masuk burung gagak ini, ada yang di bawah, ada yang di atas. Yang di bawah ini mengumpul-ngumpulkan tanahnya beliau, yang di atas menjatuhkan beraknya tulang beringin. Jadinya turun hujan, tulang beringin ini tumbuh kayak ini, dikeringkan tembok ini. Sehingga jadi pohon yang begitu indah ya. Yeah. Subhanallah. Inilah contoh nyata istilahnya. Pohon Yang mana? beringin. Utara, selatan? Yang Utaranya sana. utaranya. Subhanallah. Saudara, demikian penjelasan untuk satu makam yang dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Jalal sebagai juru kunci malam di sini. Inilah tentang perjalanan makam, kisah makam ini berdiri di sini dan sampai dikatakan Loang Baluk tadi. Arti lokasi dikatakan lokasi Loang Baluk. Jadi di sini ada 3 makam. Ada sebelahnya barat Datok Laut dan ada Anakiwo. Anakiwo itu artinya yang anak kecil yang tidak punya orang tua. Bahkan beliau mengangkatnya sebagai anak angkat. Angkat, ya. Jadi bisa kita bergeser ke sana. Bisa. Mari saudara kita bergeser ke makam sebelah, yaitu makam Anakiwo. Okay. Nah, ini dikatakan yatim piatu, tak ada ibu, tak ada bapak. Bismillah. Assalamualaikum. Kita bacakan pada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Jadi lunasang Pak Niki dikatakan anak iwo. Anak iwo niki biasanya yang tanpa ibu. Tanpa ibu, tanpa bapak. Tapi ini berarti anak yatim piatu. Yatim piatu. Yatim piatu disebut anak iwo, saudara. Jadi di sini dulunya anak-anak yang tidak punya orang tua dikatakan anak iwo. Yang maksudnya anak yatim piatu yang tidak punya bapak dan ibu. Tetapi yang ini dibawa oleh beliau. Beliau yang asuh yang namanya Syekh Gaus Abdul Razak yang membawa anak ini sehingga meninggal di sini dan dimakamkan di sini berdampingan dengan beliau. Ya. Lunasang niki arak, ada yang tahu dasar dari mana anak niki? Ada yang tahu? Ada gambaran mungkin? Atau sekedar ketemu dengan murid saja? Cuman saya dapat cerita dari orang tua. Saya dapat cerita dari orang tua, cuman dia yang ngasuh dikatakan Maulana Syekh Gaus Abdul Razak, karena sudah lama diasuh, tiba-tiba dia meninggal di sini. Jadi dimakamkan. Itu saya tahu. Jadi menurut narasumber kita pada malam hari ini menjelaskan bahwa anak iwo ini sebagai anak angkat Syekh Gaus Abdul Razak, dan beliau selalu membawa anak ini, dan di tempat inilah beliau meninggal. Maka dimakamkanlah di tempat ini berdampingan dengan beliau. Demikian untuk sementara penjelasan narasumber kita untuk makam anak ibu ini. Ini yang kedua. Yang ketiga kita akan coba bergeser ke Datuk Laut. Ya. Oke, mari.
Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jalal, beliau Datuk Laut, kenapa dikatakan Datuk Laut? Jadinya begini, Datuk Laut ini dulu dia yang mengantar para wali dikatakan Maulana Syekh Gauss Said Abdul Razak, penyebar Islam dulu. Datuk Laut ini mengantar cuman sampai di Lombok ini. Jadi asal aslinya beliau, Asal aslinya kalau menurut ceritanya dulu Datuk Laut ini dia dikatakan Datuk Laut datangnya dari Mekah Al-Mukarramah. Datuk Lautnya. Terus sedangkan Gauss Abdul Razak, Kalau Syekh Gauss Abdul Razak memang dia dikatakan datangnya dari Baghdad. dari Baghdad. Dari Baghdad. Jadi berdua beliau datang ke Lombok sebagai penyebar Agama Islam. Bukan berdua Bapak. Ya, Jadinya bukan. Oh, nggih. Maulana Syekh Gauss Abdul Razak ini dikatakan beribu-ribu wali rombongannya. Cuman 9 wali yang masuk ke Lombok ini. 9 wali masuk Lombok. Oke. Jadi dengan Datuk Laut ini ketemu di mana? Nah, menurut cerita Datuk Laut ini orang pelaut. Apakah dia di Labuan Ketapang, apakah di Labuan Padang Baik, cuman itu kurang jelas. Oke. Nah, cuman itu Jelas pengantar dari laut ke darat, ya. Jadi saudara, narasumber kita bercerita tentang Datuk Laut ini. Datuk Laut ini, beliaulah yang pertama membawa Syekh Gauss Abdul Razak ke Lombok. Jadi beliau dulu ceritanya sebagai pelaut. Ya. Tapi dasar aslinya Datuk Laut ini dari Mekah Al-Mukarramah. Sedangkan Syekh Gauss Abdul Razak ini dari Baghdad. Ceritanya seperti tadi narasumber kita bahwa Syekh Gauss Abdul Razak ini bersama rombongan beberapa wali Allah. Apakah termasuk juga di antara Datuk Laut? Inilah yang dikatakan oleh, karena beliau kalau bukan seorang ulama tidak mungkin ketemu dengan ulama di saat itu. Dan asal beliau ketemu di mana beliau tidak begitu tahu. Yang jelas beliau membawa ke tempat ini katakan di Lombok. Demikian, ada lain yang bisa dijelaskan lagi tentang Ya, Datuk Laut? memang Datuk Laut ini memang itu saya tahu saya. Memang itu sebatas pengetahuan pelonggong, ya. Oke. Jadi saudara, ini yang bisa dijelaskan oleh narasumber kita. Coba mari kita keluar, kita melihat ini lebih dekat lagi tentang area pemakaman atau kenapa beringin ini begitu bagus. Yuk, Rick. Lagi sekali Pak Jalal bisa ceritakan ini asal muasal daripada pohon beringin ini. Jadinya kalau masalah ceritanya dulu ini pohon beringin ini memang tidak ada dulu waktunya dimakamkan Maulana Syekh Gauss Said Abdul Razak, memang tidak ada. Tapi setelah dimakamkan di sini dikatakan Luang Baluk. Luang Baluk itu makanya disebut Luang Baluk, memang di tempat rumah buaya. Tempat dulu lubangnya buaya. Iya. Jadi sebelum ada makam ini dulu di sini tempat muaranya buaya, nggih? Iya. Nggih. Memang gitu. Nggih. Jadi setelah makam ini ada, buaya sudah tidak ada lagi. Tiada lagi. Tapi nama itu masih melekat di masyarakat dengan sebutan Luang Luang Baluk. Baluk. Berarti bukan makam Luang Baluk, Iya, bukan. bukan. Jadi makam beliau Syekh Gauss Abdul Razak Abdul Razak. dan Datuk Laut di sini. Oh gitu, nggih. Jadi beringin niki memang tidak sengaja ditanam. Tidak sengaja, memang menurut ceritanya burung gagak dulu yang datang beribu-ribuan burung gagak masuk ke dalam makamnya Maulana Syekh Gauss Abdul Razak. Tiba-tiba ada yang di bawah, ada yang di atas. Yang di atas menjatuhkan beraknya tulang beringin. Jadi Tulang dari beringin. kotoran gagak ini yang berjatuhan dari bekas makan
Ya. buah beringin, tulangnya itu tumbuh. Tumbuh, nah, akhirnya kayak begini. Jadi niki berapa tonggak niki yang kelilingi? Banyak berarti. Nah, berarti kalau memang kita masalah yang asli pohon ini, jadinya tidak ada yang tahu istilahnya yang satu apakah yang dua, cuman dilihat cuman begini sudah kelihatannya. Terus ada lagi Pak Jalal yang pernah mendengar anak-anak muda atau pengunjung ke makam ini sering mengikat nama dengan ini. Maksudnya apa itu? Nah, jadinya Bisa. begini, Ya. para pengunjung jadinya dia bernazar. Kadang-kadang kalau anak muda dia bernazar, ya Allah mudah-mudahan dijodohkan saya dengan si A atau si B. Nah, kalau saya udah dijodohkan, nanti saya kembali membuka nazar saya. Itu mas ketiganya. Jadi cuma itu aja, nggih. Oh, jadi tidak ada yang aneh-aneh, Tidak nggih. ada yang aneh. Tapi Subhanallah. ada tapinya. Nggih. Kalau dia nggak membuka nazarnya, itu bahaya. Bahaya. Nah, Nggih. jadi penyakit dia nanti. Nah, itu makanya Kalau saya- sumpama yang sudah diikat ini hilang misalnya. Ada juga ada yang apa istilahnya ada yang dia terima misalnya yang tidak bagus dari nazar itu. Ada harus kembali dengan syarat dia harus kembali untuk menghilangkan itu. Nah, ya, jadi seandainya hilang, di sini dia keyakinannya tempatnya bernazar dulu, di mana-mana dah buka bisa. Sebagai syarat. Sebagai syarat. Alhamdulillah. Ini begini. Jadi mudah-mudahan para pemirsa mudah-mudahan yang sering berkunjung dan punya niat atau cara seperti tadi, mudah-mudahan mendengar langsung apa yang dijelaskan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Memang semua kalau dikatakan dengan cara-cara bid'ah misalnya, tetapi mari kita lihat dari tujuan yang sebenarnya. Iya. Tujuan sebenarnya bahwa seperti narasumber menjelaskan, jika aku bertemu seseorang maka aku akan membuka, ini nazar, Iya. bukan percaya sama pohon beringin. Iya. Jadi dia hanya nazar seseorang itu sah barangkali, Bunasang, ya. Jadi tidak ada salahnya. Iya. Sering orang mengatakan sedikit, oh ini beda, ini salah. Ya. Kita lihat dari etikatnya dulu. Kita datang ke makam, ini para ulama kita berziarah, kita mohon ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan minta petunjuk sama yang pemilik makam. Iya. Bunasang, Iya. nah, jadi kita datang berziarah mohon ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan karamahnya beliau di sebelah kita, di samping kita mohon ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang lain Pak Jalal yang bisa disampaikan tentang cerita di sini, misalnya apakah pernah terjadi misalnya ada suara-suara aneh, ada pernah terjadi ada rupa bentuk apa-apa yang aneh selama Pak Jalal tinggal di sini sebagai penjaga malam? Jadinya kalau memang itu yang ditanyakan, cuman saya supaya tidak salah, cuman saya sering saya temukan di sini adalah cahaya kayak lampu, cuman itu aja saya. Di mana titik sebelah apa di Nah, makam darinya atau cahayanya di- datangnya dari sana. dari timur, Nah, dari selatan ya. selatan ya. Datangnya dari sana selatan. Ya. Cahaya ini tiba-tiba dia masuk Masuk ke dalam makam beliau, namanya Syekh Daus Abdul Razak. Razak. Jadinya saya yang menjaga di sini. Kadang-kadang saya kaget atau heran lah apa itu Sebenarnya. sinar itu sebenarnya. Memang itu saya herankan. Luar biasa. Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita semua bahwa di sini menunjukkan sangat besar ulama yang ada di sini sehingga diberikan tanda-tanda yang luar biasa Pak Jalal ya. Terus yang lain Pak Jalal misalnya selain sinar yang Pelongo temukan Pak Jalal, adakah harapan-harapan sekarang terakhir mungkin pertanyaan saya Pak Jalal, Ya. Bapak sebagai narasumber, sebagai juru kunci malam di sini, apakah harapannya apa? Mari di pemirsa mungkin bisa Pak Jalal katakan, silakan disampaikan harapannya ke depan seperti apa di sini. Jadinya pengalaman saya di sini, pengunjung juga, makanya saya sering umumkan di pengkeras suara, kalau datang ke makamnya beliau namanya Syekh Daus Abdul Razak, jangan selalu istilahnya pakaiannya
tidak jelas, itu makanya saya sarankan dari pengarah Berpakaian suara. sopan, ya. Karena para pengunjung juga kadang-kadang dia pakai baju pendek, kadang-kadang dia pakai celana pendek. Nah, cuman itu saya sering lihat para pengunjung kadang-kadang dia sampai di sini jatuh pingsan. Karena apa? Tidak tahu masalah itu. Jadinya mungkin karena tidak sopan caranya berpakaian. Karena ini bukan ama-ama atau bukan bapak-bapak. Iya, iya. Karena ini wali Allah penyebar Ulama. Islam dikatakan Maulana Syekh Gaus Abdul Razak. Cuman itu saya sarankan para pengunjung. Para pengunjung. Terus harapan Pelungguh ke depan lagi untuk lokasi ini. Seperti apa harapan Pelungguh? Jadinya kalau masalah harapan itu cuman saya sebagai orang bodoh, harapan saya supaya ada saya mendapat karomah, supaya saya enggak selalu mengerjakan dosa apakah larangan Allah. Cuman itu harapan saya. Terus tempat ini juga dilestarikan tentunya, nggih. Insya Allah mudah-mudahan berkatnya Mami yang menyebarkan tentang Maulana Syekh Gaus Abdul Razak, mudah-mudahan dia tersebar kemana-mana. Jadi saudara, narasumber kita, pertanyaan terakhir tadi kepada beliau, dan beliau minta bahwa datanglah ke tempat ini berziarah dengan santun, dengan sopan, berpakaian yang baik selayaknya sebagaimana orang muslim pada umumnya. Dan yang kedua, harapan beliau, semoga beliau tetap istiqamah dan mohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala semoga beliau tetap istiqomah untuk menjaga tempat ini dengan sebaik-baiknya, dan berharap juga untuk para pengunjung dan siapapun di sini, kita sebagai umat muslim, mari kita jaga bersama kelestariannya dengan baik. Jangan dikotori, jangan diganggu, apapun mari kita lestarikan, kita jaga dengan baik. Begitu Pak Haji? Iya, ya. Jadi demikian saudara, harapan beliau dan harapan kita semua, mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan tempat ini luar biasa, kenapa kita tidak sebagai manusia? Terima kasih saudara, sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada malam berikutnya atau episode berikutnya pada tempat yang berbeda atau tempat yang lain. Terima kasih, saya Maredot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. atas jalan Pak jalan. Oke.